لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى إلى يوم القيامة. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Sore ini kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq, buku yang mengupas tentang bagaimana belajar zuhud dalam hidup, karya Dr. Ahmad Farid hafizahullah ta'ala. Dan kita masih membahas tentang bab niat yang nanti akan dilanjutkan dengan ittiba'us sunnah atau ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, semangat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita selesaikan dulu untuk bab niat. Tinggal 2 kalimat, 2 paragraf. Beliau menyebutkan berkaitan dengan niat untuk perkara mubah, ammal mubahat, adapun perkara yang mubah. Fama min syai'in minha illa wa yahtamilu niyatan aw niyatin yusiru biha mahasinal qurbat. Sedangkan perkara mubah, jika di situ ada dorongan satu niat atau beberapa niat, maka akan menjadikan amal itu sebagai al-qurbat, amal soleh, sebagai ibadah. Kama qala ba'duhum inni la ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Aku mengharap pahala dari Allah dengan tidur yang aku lakukan, sebagaimana aku mengharap pahala dari Allah dengan tahajud yang aku kerjakan. Wa nusikhu ba'duhum faqala la ta'malna amalan wa nasaha ba'duhum faqal. Sebagian di antara mereka memberikan nasihat dan mereka menyampaikan la ta'malanna amalan illa biniyatin. Jangan sampai kau melakukan amalan tertentu kecuali sudah punya niat yang mengarahkan tujuan dari amalanmu. Fayumkinu lil abdi ay yastahdira niyatan salihah fi mubahatihi. Maka seorang hamba hendaknya menghadirkan niat yang baik ketika dia melakukan hal yang mubah. Fatusbihu bidzalika qurbatin, sehingga dengan niat yang baik itu amal mubah tadi menjadi ibadah. Fatatayyub misalan, contohnya pakai parfum. Pakai parfum itu hukumnya apa, Pak? Sebenarnya tergantung posisi. Kalau dia pakai parfum untuk kegiatan ibadah seperti mau sholat, mau jamaah, mau jumatan, dan kegiatan kumpul-kumpul yang lain seperti sholat id, maka pakai parfum dalam hal ini hukumnya anjuran, mustahab. Bahkan ketika Jumatan sangat ditekankan oleh Nabi SAW. Tapi di luar itu, misalnya untuk berangkat kerja atau yang lainnya, in qusida bihi taladzud wa tana'um fahuwa mubah. Kalau tujuannya hanya untuk menikmati aroma parfum, maka hukumnya mubah. Wa innawa bihi ittiba'as sunnah. Tapi kalau dia niatkan dalam rangka mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahuwa qurbatun, maka bisa bernilai ibadah. Wa innawa bihi at-tawadduda ila qulubin nisa. Tapi kalau niatnya dalam rangka mencari perhatian wanita, al-ajnabiyat, wanita yang bukan mahram, biar aromanya dicium oleh ibu-ibu atau wanita yang bukan mahram, wat tafakhur wat takatsur, atau bangga dengan aneka parfum yang dia miliki, fahadha yaj'alut tatayyub maksiatan, maka pakai parfum tadi statusnya menjadi maksiat. Fa idzan al mubahu bin niyatis salihah, maka perkara mubah dengan niat yang baik yartafi'u ila qurbatin wa bin niyatil fasidah yusbihu maksiatan. Perkara yang mubah dengan niat yang baik akan bisa mengantarkan jadi ibadah, dan dengan niat yang jahat akan menjadi maksiat. Baik. Sekarang kita akan bahas berkaitan dengan masalah perkara mubah. Sesuatu yang mubah. Sesuatu yang mubah. Baik, mohon maaf.
Mubah pada asalnya tidak diperintahkan, baik perintah yang sifatnya wajib maupun anjuran, dan juga sebaliknya tidak dilarang. Sebagai konsekuensinya, perkara yang mubah itu tidak dipuji dan tidak dicela. Karena sesuatu berstatus dipuji dan dicela ketika berkaitan dengan perintah dan larangan. Perintah itu dipuji, melaksanakan perintah itu dipuji, melanggar larangan itu dicela. Dan mubah tidak diperintahkan dan tidak dilarang, sehingga dia tidak dipuji dan tidak dicela. Maka orang melakukan hal yang mubah, dalam posisi mubah, dia tidak dipuji dan tidak dicela. Sebagaimana meninggalkan yang mubah juga sama, tidak dipuji dan tidak dicela, karena sifatnya mubah secara syar'i. Jadi di sini tinjauannya secara syar'i. Baik. Oleh karena itulah mubah sifatnya pilihan. Sehingga mubah bersifat pilihan. Dilakukan silahkan, tidak dilakukan silahkan. Karena sifatnya pilihan, dilakukan silahkan dan tidak dilakukan silahkan, ya, boleh dilakukan atau ditinggalkan. Boleh dilakukan atau ditinggalkan. Maka berdasarkan sifat mubah seperti ini, maka ya, mubah tidak boleh, perkara mubah tidak boleh dijadikan, tidak boleh dijadikan sebagai media ibadah. Tidak boleh dijadikan sebagai sasaran, mungkin lebih tepatnya. Tidak boleh dijadikan sebagai sasaran ibadah. Sehingga tidak ada ibadah dalam bentuk sesuatu yang mubah, itu tidak ada. Maka Anda mau minum, Anda mau makan, Anda mau melakukan A, Anda mau melakukan B, yang sifatnya pilihan, mau dilakukan silahkan, tidak dilakukan silahkan, ini bukan ibadah. Wa man ta'abbada bil mubah, maka siapa yang beribadah dengan sesuatu yang mubah, dia terjerumus dalam praktek perbuatan yang tidak ada ajarannya. Contoh ya, pakai peci warna hitam, ini mubah. Peci mau warna hitam, mau warna coklat, mau warna biru, mau warna apapun, itu adalah tutup kepala. Sudah? Kalau sampai ada orang yang punya keyakinan, saya merasa dengan memakai peci warna hitam, pahala saya akan bertambah banyak, dosa-dosa saya rontok semuanya. Dan saya merasa dengan peci berwarna hitam seperti ini, saya mendekatkan diri kepada Allah, saya beribadah kepada Allah. Maka dia beribadah dengan sesuatu yang mubah. Ini tidak boleh, karena mubah tidak bisa dijadikan sebagai sasaran ibadah. Sebab ibadah itu hanya ada 4. Menjalankan perintah wajib atau perintah sunnah, meninggalkan larangan haram atau larangan makruh. Hanya 4 ini yang bernilai ibadah. Selain dari 4 ini bukan ibadah. Karena itu yang namanya ibadah hanya melaksanakan perintah atau menjauhi larangan, baik perintah wajib atau perintah sunnah, baik larangan haram atau larangan makruh. Anda meninggalkan yang makruh bisa bernilai ibadah. Baik. Namun di sini ya, mubah bisa dijadikan, hal yang mubah bisa dijadikan sebagai sarana. Perhatikan, sarana untuk mendukung ibadah. Perkara mubah bisa dijadikan sebagai sarana untuk mendukung ibadah. Sehingga beribadah dengan yang mubah tidak bisa, tapi menjadikan yang mubah sebagai sarana mendukung ibadah bisa. Nah, untuk bisa menjadikan hal mubah sebagai sarana pendukung ibadah, ini kembali kepada niat. Kembali ke niat. Maka orang kalau niatnya saat melakukan yang mubah itu untuk mendukung ibadah, di saat itulah mubah ini berpahala. Sehingga melakukan
yang mubah dengan niat untuk mendukung ibadah, maka di saat itu hal yang mubah menjadi pahala. Karena dia diniatkan untuk mendukung ibadah. Contohnya seperti apa? Ini tadi, perkataan yang disampaikan dalam kalimat ini tadi. Kama qala ba'duhum, sebagaimana pernyataan sebagian ulama, inni ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Ini sebenarnya perkataan Mu'adz bin Jabal. Aku berharap kepada Allah, aku mengharapkan pahala kepada Allah dengan tidur yang aku kerjakan, sebagaimana aku berharap kepada Allah dengan tahajud yang aku kerjakan. Misalnya tidur dengan niat agar bisa bisa tahajud, sehingga Anda tidur di awal waktu. Tapi punya niat, saya tidur di awal waktu biar nanti bisa bangun di awal waktu. Jangan tidur di awal waktu, bangun di akhir waktu ya. Saya tidur di awal waktu biar nanti bisa bangun. Jam 3 sudah bangun atau setengah 4 sudah bangun, agar saya bisa beribadah. Maka dia tidur dengan niat agar bisa tahajud. Nah, tidur seperti inilah yang kita maksud. Dia jadikan tidur itu sebagai sarana untuk mendukung ibadah. Baik, contoh yang lain. Makan agar kuat ibadah misalnya. Makan agar kuat ibadah. Ada orang mau tawaf, mau sa'i ketika umrah. Di perjalanan dia sampai di hotel di kota Mekah, lalu masuk hotel. Maka dianjurkan silakan makan dulu. Karena nanti kita akan tawaf, kita akan sa'i dan melakukan perjalanan yang sangat panjang, jauh. Jadi kurang lebih mungkin dia bisa menempuh jarak 15 kilo. Tawafnya 7 kilo. Bisa lebih ya. Kalau 1 kilo 1 putaran. Kemudian sa'inya belum lagi bergerak dari hotel ke masjid. Kemudian dari titik masjid sampai ke mataf. Dari mataf pindah ke mas'a. Muter-muter di mas'a. Kemudian nanti dari masjid sampai ke hotel. Sempat ada yang ngukur, saya berjalan kurang lebih 15 kilo. Ada yang sampai 20 kilo. Nah, dia makan sebelum melakukan kegiatan ini dengan tujuan biar fisik saya kuat. Biar saya bisa tawaf, saya bisa sa'i. Saya bisa kuat ke sana, bisa kuat ke sini. Maka makan yang sifatnya mubah dijadikan sebagai sarana untuk mendukung ibadah. Seperti inilah perkara mubah yang bisa bernilai pahala. Dan banyak kita jumpai peluang-peluang seperti ini di tengah kaum muslimin. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah berpesan. Pesan Imam Ahmad kepada putranya, inwi khairan fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khaira. Milikilah niat yang baik. Inwi khairan fa innaka la tazalu bi khairin, karena kau akan senantiasa dalam kebaikan selama kau memiliki niat yang baik. Sehingga kalau orang selalu punya niat yang baik, dia bergerak ke kanan, dia pasang niat yang baik dulu. Dia bergerak ke kiri, dia pasang niat yang baik. Insya Allah setiap aktivitas yang dia lakukan akan bisa bernilai ibadah. Bernilai ibadah bukan aktivitas itu sebagai sarana ibadah, sebagai sasaran ibadah, tapi dia dijadikan sebagai sarana untuk mendukung ibadah. Tidak jauh misalnya orang yang bekerja dengan tujuan agar nanti bisa menyantuni orang yang tidak mampu, dengan tujuan agar dia bisa misalnya dia bisa membayar zakat, bisa umroh, bisa ini. Semua itu bagian dari tujuan yang baik ketika dia beribadah, ketika dia melakukan hal yang mubah. Nah, dan seperti ini tergantung dari kekuatan niat baik yang dia miliki.
Sebaliknya hal yang mubah jika diiringi dengan niat yang rusak, maka akan bernilai maksiat. Ada banyak sekali misalnya orang melakukan aktivitas A, aktivitas B, tapi dia punya niat yang rusak. Dengan niat yang rusak itu, maka dia sedang berbuat maksiat kepada Allah pada saat dia melakukan hal yang mubah. Kalau nggak punya niat Pak, kalau nggak punya niat ya berarti kembali kepada hukum asal, yaitu sebagai perkara mubah tidak ada nilai pahala maupun dosa. Sehingga kalau mubah tidak diiringi niat tertentu, berarti nanti jadi apa? Maka statusnya menjadi hal yang mubah, tidak ada nilai dosa maupun pahala. Baik. Sekarang kita akan lanjutkan bab yang baru yang diberi judul oleh penulis Mutaba'atus Sunnah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang dimaksud dalam judul ini artinya adalah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah Nabi berarti mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penulis menyebutkan asyartu tsani, syarat yang kedua untuk diterimanya amal, ayyakunal amalu mutabiqan li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal itu harus sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa fihi fa huwa raddun." Barang siapa membuat hal yang baru dalam urusanku ini, ma laysa fihi, yang bukan bagian darinya, fa huwa raddun, maka amal itu tertolak. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan dalam riwayat Muslim redaksinya, man amila amalan, siapa yang melakukan satu amal, laisa alaihi amruna, yang tidak ada ketetapannya dari kami, fa huwa raddun, maka amal itu tertolak. Baik. Dan hadis ini disepakati oleh para ulama sebagai hadis yang sahih, bagian dari salah satu prinsip dalam beragama yang menjelaskan tentang definisi dan batasan bid'ah. Sekarang kita lihat di sini. Berkaitan dengan mengikuti sunnah. Lawannya adalah berbuat bid'ah. Mengikuti sunnah, lawannya berbuat bid'ah. Sudah? Istilah bid'ah pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW menyampaikan itu dalam muqaddimah khutbah. Nabi SAW mengatakan, amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah. Dan perkara yang paling buruk adalah sesuatu yang baru dalam masalah agama. Sesungguhnya sesuatu yang baru dalam masalah agama adalah bid'ah. Sehingga istilah bid'ah itu keluar dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai ada orang yang alergi ketika istilah bid'ah disebutkan. Ini siapa penceramah kok dikit-dikit nyebut kata bid'ah, kata bid'ah. Bapak kenapa alergi dengan istilah itu? Ya janganlah nyebut bid'ah. Apa salahnya nyebut bid'ah? Apa salahnya nyebut bid'ah? Bukankah Nabi SAW yang mengawali penyebutan bid'ah? Sehingga beliau menyebutkan bahwa semua bid'ah itu sesat. Kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu sesat. Nabi SAW juga menyebutkan wa kullu muhdatsatil umur bid'ah. Semua yang baru dalam masalah agama itu bid'ah. Jadi istilah bid'ah beliau sampaikan. Sehingga kalau sampai ada orang yang alergi dengan kata bid'ah, ini lucu. Coba bayangin, andaikan orang ini
duduk di depan Rasulullah SAW ketika beliau sedang ceramah. Lalu beliau menyampaikan muqaddimah khutbah, kemudian beliau sampaikan semua bid'ah itu sesat. Tiba-tiba dia protes, ya Rasulullah, gak semua bid'ah, ada dua, ada sesat dan ada yang tidak sesat. Apakah dia berani koreksi seperti itu? Sementara dia berada di depan Rasulullah SAW. Maka disinilah kita bisa melihat perbedaan antara orang yang dia komitmen dengan ajaran Nabi SAW dengan orang yang suka menghindar dari ajaran Nabi SAW. Sehingga panas kalau mendengar istilah bid'ah dan seterusnya. Nah, meskipun ketika kita menggunakan istilah bid'ah ini bukan berarti kita boleh sembarangan menilai amal itu bid'ah. Ada batasannya. Nah, batasannya apa? Anda bisa lihat dalam hadis Aisyah tadi. Dalam hadis Aisyah, Nabi SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa fihi." Barang siapa membuat hal yang baru dalam urusanku ini, ma laysa fihi, yang itu tidak ada dalilnya. Batasan bid'ah. Menurut hadis Aisyah, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Man ahdatha, siapa membuat hal yang baru, fi amrina hadza, dalam urusanku ini, ma laysa minhu, kalau dalam teks tadi ma laysa fihi, yang bukan bagian darinya, fahuwa raddun, maka statusnya tertolak. Kalimat fahuwa raddun ini menjelaskan akibat. Nah, di sini ada 3 keadaan yang masuk kategori amal yang akibatnya tertolak. 1, 2, 3. Sudah? 3 inilah yang menjadi batasan dari bid'ah. Nomor 1 adalah al-ihdath. Nomor 1 adalah al-ihdath. Bid'ah itu sesuatu yang baru. Membuat sesuatu yang baru. Baik. Berarti kalau dia bukan hal yang baru, bukan bid'ah. Baru itu artinya tidak ada pendahulu sebelumnya. Sehingga kalau di zaman Nabi SAW sudah ada, lalu setelah itu hilang, dalam kurun lama orang tidak pernah mengerjakan. Tiba-tiba setelah itu disampaikan lagi hadis seperti ini. Sebab ilmu itu naik turun. Sehingga kadang dulu pernah dikenal, setelah itu tiba-tiba hilang, lalu dikenal lagi. Ilmu itu naik turun. Tergantung suasana masyarakat, disampaikan atau tidak disampaikan. Karena terkadang ada orang yang merasa aneh. Nah, dulu ilmu seperti ini kemana? Ya kita tidak tahu, tapi kenyataannya banyak orang yang tidak menyampaikan. Sehingga misalnya ya, aneka sunnah. Coba Bapak Ibu sendiri bisa mengingat-ingat, kapan Anda tahu zikir pagi petang? Waktu kita SMP, kita nggak pernah diajari kayak gitu. Waktu kita SMA, kita nggak diajari seperti itu. Awal-awal kuliah dulu saya nggak ngerti, Pak. Sehingga ngertinya zikir itu selesai sholat. Zikir pagi sore kita baru mengenal belakangan. Sehingga dulu waktu awal-awal ketika kita mengenal kajian sunnah, kita baru ngerti, oh ada zikir rutin pagi sore. Dan itu kemudian jadi rutinitas amal kita. Setiap pagi dan sore kita berzikir, sore dan pagi. Zikir pagi petang. Dulu kemana? Tidak tahu kita. Tapi yang jelas banyak orang yang gak kenal. Nah itulah kenyataannya. Bahwasanya ilmu itu terkadang naik dan turun. Baik. Maka kalaupun misalnya sekarang orang itu baru kenal, kok baru ngerti sekarang, dulu kemana saja? Bukan berarti ini bid'ah. Karena ini sudah ada, namun terkubur lama disebabkan banyak orang yang tidak mengingatnya. Baik.
Sehingga syarat bid'ah adalah sesuatu yang baru. Yang kedua, bid'ah itu fi amrina hadza, fi amri syariah, fi amri syariah, dalam urusanku ini, dalam urusan syariat. Urusan syariat berarti urusan agama. Fi amrid din. Sebab urusan Nabi SAW itu urusan agama. Karena urusan manusia itu ada dua. Ada urusan agama dan ada urusan dunia. Ya, ini mungkin Anda sudah paham. Tapi kita perlu tegaskan yang seperti ini. Nah, urusan dunia ini bebas. Orang diberi kebebasan untuk berkreasi, bebas kreasi. Karena itu Nabi SAW mengatakan terkait urusan dunia, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Berkaitan dengan urusan dunia, beliau SAW bersabda, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Sehingga hadis ini menjadi dalil bahwa dalam urusan dunia Nabi SAW ngasih kelonggaran. Silahkan kalian kreasi, silahkan kalian berinovasi, kembangkan sendiri dalam urusan dunia, silahkan. Sebab kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Tapi kalau urusan agama, ini urusan Nabi, bukan urusan manusia. Karena urusan agama, dia bersumber dari wahyu, amrus syariah, perkara syariat, maka yang seperti ini sumbernya adalah wahyu. Nah, bid'ah itu ada di mana? Ada dalam urusan syariat atau urusan agama. Bukan urusan dunia. Kalau urusan dunia, manusia punya kelonggaran dan kebebasan. Silakan berinovasi. Maka kalau kemudian ada orang yang diberitahu tentang bid'ah, dikit-dikit kok bid'ah, mikrofon bid'ah, mobil bid'ah, pesawat bid'ah, nanti apalagi bid'ah, mobil, ini sepeda motor bid'ah. Ini orang bantahnya pakai urusan dunia. Dia diingatkan bid'ah tentang urusan agama, tapi dia bantahnya pakai urusan dunia. Nggak sinkron. Berarti dia nggak paham tentang apa itu bid'ah. Yang kita kritisi adalah kreasi kamu dalam urusan agama. Sementara yang kau sebutkan, kendaraan, kemudian mikrofon, ada sound system, ada AC, dan seterusnya, itu semua urusan dunia. Nah, karena terkadang ada sebagian orang yang kadang nggak terima saat diingatkan ini bid'ah. Ya ning ono kowe haji nganggo onta. Kowe berangkat umroh naik onta, naik kapal. Nggak boleh naik pesawat. Bapak ini apa-apaan? Anda gagal paham tentang bid'ah. Yang diingatkan itu urusan agama. Kamu jangan berbuat bid'ah dalam urusan agama. Tapi kalau mau berkreasi dalam urusan dunia, silahkan. Karena dalam urusan dunia, orang boleh berkreasi. Lah terus, kalau urusan dunia dipakai untuk urusan agama gimana Pak? Boleh. Sehingga dalam hal ini, urusan dunia boleh untuk melayani urusan agama, dan itu bukan hal yang baru, namun memudahkan orang dalam melaksanakan kegiatan agama. Sebagai contoh, ya, orang sholat pakai mikrofon dengan sholat tidak pakai mikrofon, jumlah rakaatnya sama atau beda? Sama Pak. Gerakannya sama atau beda? Sama. Bacaannya sama. Berarti dia melakukan sholat sesuai sunnah, tapi pakai mikrofon. Bisa nggak? Bisa. Orang melakukan sholat sesuai sunnah, tapi menggunakan fasilitas teknologi. Bisa. Maka dalam hal ini berarti dia menggunakan urusan dunia untuk melayani urusan agama. Sehingga perkara dunia, teknologi, tidak menyempurnakan agama, tapi teknologi bisa digunakan untuk melayani kegiatan beragama. Ya. Karena agama telah sempurna.
agama ini telah sempurna, ya, maka tidak bisa semakin disempurnakan. Jadi tidak boleh kita punya keyakinan tidak bisa semakin sempurna, agama bisa semakin sempurna karena teknologi. Ini tidak ada istilah seperti ini. Dengan sebab teknologi, agama itu akan semakin sempurna. Keyakinan seperti ini tidak ada. Kok bisa, Pak? Karena yang menyempurnakan agama itu Allah, bukan teknologi. Maka keberadaan teknologi tidak membuat agama semakin sempurna, tapi keberadaan teknologi bisa melayani orang dalam melaksanakan kegiatan beragama. Sehingga di sini teknologi tidak menyempurnakan agama, tidak menyempurnakan kegiatan agama, ini ya. Tapi teknologi bisa melayani dan memudahkan, kegiatan agama. Nah, begitu pemahaman yang benar. Jadi jangan sampai orang punya keyakinan haji dan umroh pakai pesawat itu lebih sempurna. Ini salah. Ya daripada dulu, Pak, pakai onta, Pak, pakai keledai. Perjalanan pakai kapal dari Indonesia sampai ke Tanah Suci butuh waktu 6 bulan. Itu pun selamat atau tidak tahu. Begitu sudah sampai di Jeddah, orang melakukan perjalanan dari Jeddah sampai Mekah butuh waktu sehari semalam. Ada yang jalan kaki, ada yang naik onta. Kan lama sekali itu, Pak. Iya, memang lama. Tapi keberadaan kendaraan tidak menyempurnakan, cuman memudahkan. Sama halnya ketika orang ceramah, nggak pakai mikrofon, sehingga jangkauannya pendek. Begitu ada mikrofon, isi ceramahnya sama antara yang pakai mikrofon dan yang tidak pakai mikrofon. Cuman bedanya ini mempermudah, penyebarannya bisa lebih jauh. Yang ikut online bisa mendapatkan pelajaran yang sama walaupun dia berada di belahan bumi yang lain. Seperti itulah kita memahami teknologi. Sehingga teknologi jangan dikatakan menyempurnakan kegiatan agama, tapi teknologi melayani dan memudahkan orang beragama. Baik. Oleh karena itu, keterkaitan antara teknologi dengan urusan syariat itu bukan menyempurnakan, tapi melayani pelaksanaan. Nah, sehingga yang nggak boleh adalah ketika seseorang berkreasi dalam urusan agama, membuat cara zikir yang baru, itu nggak ada kaitannya dengan teknologi. Membuat bentuk ibadah yang baru, nggak ada kaitannya dengan teknologi. Mau berkembang teknologi maupun tidak menggunakan teknologi, itu tetap dilakukan. Nah, bagian itulah yang salah. Karena Anda ngoreksi syariah. Baik. Maka jangan sampai kita salah paham ya. Ketika dikritisi tentang masalah bid'ah, kemudian dia bilang mikrofon bid'ah, mobil bid'ah. Ini orang yang gagal paham. Dia nggak paham dengan apa yang dia ucapkan. Kalimat yang ketiga adalah ma laisa fihi. Artinya tidak ada dalil. Sehingga perkara yang baru itu, bid'ah itu perkara baru dalam urusan agama dan tidak didukung dalil. Kalau sudah 3 ini terpenuhi, pastikan itu bid'ah. Berarti kalau didukung dalil, Pak, itu bukan bid'ah. Sehingga sebagai contoh ya, yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sewaktu beliau melihat kaum muslimin ketika malam Ramadan, mereka sholat tarawih, ada yang sendirian, ada yang jamaah kecil-kecil, 2 orang, 3 orang, 5 orang. Lalu beliau berpikir, bagaimana kalau kita satukan saja dengan satu imam. Akhirnya beliau satukan dengan satu imam, dikumpulin semuanya saat tarawih, diimami oleh Ubay bin Ka'ab.
Sehingga daripada mereka pecah-pecah jadi banyak jamaah, disatukan satu jamaah. Maka di malam itu, malam pertama kali salat tarawih diselenggarakan dengan satu imam, ini dilakukan di zaman Umar. Setelah 2 tahun pemerintahan beliau. Kemudian ada orang yang komentar, wah ini bid'ah ini. Ada yang komentar begitu. Dijawab oleh Umar, ni'matil bid'atu hadhi. Kalau memang ini bid'ah, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Dan sebenarnya itu bukan bid'ah, karena sudah pernah dipraktekkan di zaman Nabi SAW. Sebab Nabi SAW pernah melakukannya selama 3 malam, dan beliau tidak rutin, karena beliau telah menyampaikan alasan. Aku khawatir kalau terlalu rutin nanti Allah wajibkan. Sehingga hanya selama 3 malam. Maka kalau ada orang beralasan, itu Nabi SAW tidak rutin, beliau hanya 3 malam ketika sholat tarawih berjamaah. Betul. Dan beliau sudah sampaikan alasannya kenapa tidak rutin. Karena beliau khawatir ketika dirutinkan itu akan gimana? Ketika itu dirutinkan akan menyebabkan, bisa jadi Allah wajibkan sholat tarawih. Dan beliau tidak ingin kalau sholat tarawih ini wajib sehingga memberatkan bagi umatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selanjutnya. Wa hadzal hadits aslun azimun min usulil Islam. Hadis ini berisi tentang salah satu prinsip besar dalam Islam. Sebagaimana hadis innamal a'malu binniyat mizanun lil a'mali fi batiniha adalah mizan, menjadi standar nilai amal secara batin. Maka hadis ini, man amila amalan laisa alaihi amruna man ahdatsa fi amrin hadza mizanun lil a'mali fi dhahiriha, adalah mizan, standar keabsahan amal secara lahiriah. Jadi ada 2 standar ideal dalam beramal. Standar batin berkaitan dengan apa? Masalah niat. Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Dan standar zahir masalah kesesuaian dengan petunjuk Nabi SAW. Rasulullah SAW mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Fa kullu amalin la yakunu alaihi amrullah wa rasuluhu, maka setiap amal yang di situ tidak ada aturan. Amr di sini artinya aturan dari Allah dan Rasulnya. Laisa alaihi amrullahi wa rasulihi, tidak ada aturan dari Allah dan Rasulnya, fahuwa mardudun ala amilihi, maka dia tertolak kembali kepada pelakunya, dikembalikan ke pelakunya, enggak berlaku. Fa qauluhu laisa alaihi amruna, bukan ketetapan kami, isyaratun, mengisyaratkan bahwasanya amal setiap orang seharusnya tahta ahkamis syariah, harus di bawah hukum syar'i. Sehingga hukum syar'i hakimatun alaiha, yang menjadi penentu. Amalmu itu ditimbang dengan hukum syar'i. Hukum syar'i inilah yang menentukan. Bi amriha wa nahyiha, faman kana amaluhu jariyan tahta ahkamis syariah, baik yang bentuknya perintah maupun larangan, sehingga siapa yang amalnya sejalan dengan hukum syar'i, muwafiqan laha, sesuai dengan ketentuan syar'i, fahuwa maqbulun, maka amal itu diterima. Wa man kana kharijan an dzalika, dan siapa yang amalnya keluar dari praktek itu, keluar dari aturan syariat, fahuwa mardudun, maka amal itu tertolak. Demikian jelas dan tegas apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ya. Dan sederhana, yang namanya Nabi itu tugasnya adalah menjelaskan orang bagaimana beribadah kepada Allah. Sehingga kalau orang boleh berkreasi dalam beribadah kepada Allah, berarti mereka nggak butuh Nabi. Lalu apa fungsi Nabi kalau setiap orang boleh berkreasi dalam beribadah? Berarti kan mereka nggak butuh Nabi. Waqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anis sabil, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan anis sabil, mengenai jalan allati yambaghi lil ibad, yang selainnya dilakukan oleh hamba, ayyaslukuha, untuk mereka tempuh, sehingga kelak di hari kiamat mereka tidak menjadi orang yang maghbunin, manusia yang tertipu.
manusia yang tertipu. Kenapa? Dia salah beramal. Sudah capek, sudah mengeluarkan biaya, tenaga, tapi ternyata gak ada hasil. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka itulah orang yang sesat amalnya. Dhalla itu artinya hilang. Hilang itu tersesat. Yaitu orang yang menyimpang amalnya fil hayatid dunya, ketika di kehidupan dunia, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sementara dia merasa kalau dia berbuat baik. Disebutkan dalam hadis dari Al-Irbad bin Sariyah, Nabi SAW mengatakan, fa innahu may ya'ish minkum ba'di, siapa yang hidup setelah aku meninggal, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan menyaksikan banyak sekali perbedaan. Jadi perbedaan itu sunnatullah yang tidak mungkin bisa dihindari. Semakin jauh dari zaman kenabian, semakin banyak perbedaan. Makanya beliau mengatakan, siapapun yang hidup setelah aku meninggal. Sehingga setelah Nabi SAW meninggal, perselisihan itu muncul dalam jumlah semakin banyak. Fasayara ikhtilafan katsira, dia akan menjumpai ada banyak sekali perselisihan. Fa'alaikum bisunnati, maka wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin dan sunnah khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun, agar kalian bisa selamat dari perselisihan yang banyak tadi. Pegangannya adalah ajaranku dan ajaran khulafa'ur rasyidun. Berarti dua ajaran, Pak. Dua ajaran itu hakikatnya satu. Karena ajaran khulafa'ur rasyidun itu terjemah dari sunnah Nabi SAW. Sehingga dari sekian sunnah Nabi SAW itu kan bercampur antara khusus untuk beliau dan yang tidak khusus untuk beliau. Nah, dari mana kita tahu? Lihatlah praktek khulafa'ur rasyidin. Begitulah. Sehingga mereka paham yang seperti ini khusus untuk Nabi SAW. Contohnya, Pak, Nabi SAW punya kemampuan mukjizat. Apakah sahabat niru mukjizat? Sehingga mereka belajar bagaimana caranya membelah bulan. Mereka belajar bagaimana caranya bisa mengeluarkan air dari tangan. Mereka belajar bagaimana bisa berbicara dengan binatang. Mereka belajar bagaimana caranya berbicara dengan batu, misalnya, dan aneka mukjizat Nabi SAW yang lainnya. Apakah sahabat belajar mukjizat? Tidak, karena mereka tahu mukjizat itu khusus bagi beliau. Yang lain tidak boleh punya mukjizat. Sebab mukjizat itu pemberian dari Allah untuk Nabi. Kalau Allah berikan kepada selain Nabi, statusnya karomah, dan itu tidak bisa dipelajari. Baik. Lalu hukum yang lain misalnya, beliau menikah lebih dari 4 wanita. Ada 11 wanita yang dinikahi Rasulullah SAW. 2 diantaranya meninggal sebelum beliau wafat, dan 9 diantaranya masih hidup ketika Nabi SAW wafat. Boleh nggak Pak ditiru? Orang punya 9 istri. Ya nggak boleh. Walaupun pelanggaran itu banyak sampai sekarang. Ya, beberapa orang kaya di Jawa Timur, dia punya istri lebih dari 4. Ada yang sampai 5, sampai 6. Masya Allah. Dan itu pelanggaran. Sisanya zina. 4 sah, sisanya zina. Baik. Dari situ kita bisa kenali melalui sunnah khulafa'ur rasyidin. Karena mereka lah yang menerjemahkan. Sehingga ini khusus bagi Nabi SAW. Ini untuk umatnya. Kita bisa tahu dari praktek Nabi SAW. Termasuk misalnya diantaranya, bekas wudunya Nabi SAW itu diperebutkan oleh para sahabat. Beliau ketika meludah ditadai oleh para sahabat, diusap-usapkan ke badannya. Apakah ini berlaku untuk orang soleh di zaman sekarang selain Nabi? Ustadz misalnya, Pak Ustadz, tolong Ustadz meludah. Mau dipakai apa Pak? Mau tak ngalap berkah dari ludahnya Ustadz? Anda tidak perlu seperti itu Pak. Loh kenapa Pak? Nabi SAW kan dulu seperti itu. Itu Nabi khusus bagi beliau.
Karena tidak ada praktek seperti itu untuk Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar sebagai manusia terbaik, tidak ada sahabat yang rebutan ludahnya Abu Bakar atau sisa wudunya Abu Bakar, tetesan wudunya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an. Padahal kita sepakat Abu Bakar manusia terbaik pasca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah umat ini. Fatamassaku biha, maka berpegang teguhlah kalian biha, dengannya, yaitu dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Khulafaur Rasyidin. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigit kuat-kuat dengan geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, waspadalah perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang baru itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah itu sesat. Dan sekali lagi ini disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan intensitas yang sering, menunjukkan kalau ini adalah prinsip. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kejadian yang akan terjadi di tengah umatnya setelah beliau meninggal, yaitu banyaknya perbedaan fi usuluddin, dalam bagian prinsip agama, termasuk juga dalam masalah turunannya, furu', dalam masalah amal maupun ucapan maupun aneka keyakinan. Dan ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari beliau tentang hadis iftiraku ummatihi, perpecahan yang terjadi di tengah umat beliau, yang akan berpecah menjadi 70 sekian golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Jangan mengatakan yang di neraka itu non muslim, Pak. Salah penerjemahan demikian. Loh, kok bisa, Pak? Nabi SAW menyebutkan 3 agama. Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, Nasrani jadi 72 golongan. Umatku terpecah menjadi ala thalathin wa sab'ina firqah, menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya di neraka. Sehingga 72 masuk neraka. Oh, yang masuk neraka itu non muslim. Sebelumnya sudah ada Yahudi dan Nasrani. Sebelumnya beliau sudah menyebutkan perpecahan yang terjadi pada Yahudi dan Nasrani. Lalu beliau menyebutkan perpecahan di tengah umatnya, sehingga umatnya terpecah jadi 73, yang 72 menyimpang tapi masih muslim. Karena beliau sebut umatku, yaitu umat muslim, namun mereka menyimpang dalam masalah akidah, sehingga muncullah aneka sekte. Ada Khawarij dengan aneka turunannya. Ada sekte apa lagi, Pak? Ada Mu'tazilah. Ada sekte Iyah yang banyak sekali, ya. Maturidiyah, Kullabiyah, dan aneka sekte yang lain. Dan mereka punya nama khusus, punya nama-nama tertentu. Lalu yang benar satu, dan itulah yang akan masuk surga. Kulluha finnar illa wahida, semua masuk neraka kecuali satu. Jadi kalau kita paham seperti ini, kita ada di mana? Kita berjuang, kita ada di mana? Sekte yang satu itu tidak bernisbah kepada siapapun, sehingga dia tidak punya pemimpin puncak. Misalnya Maturidiyah, pemimpin puncaknya siapa? Abu Mansur al-Maturidi. Sebelum Abu Mansur al-Maturidi nggak ada sekte Maturidiyah. Maka muncul pertanyaan, jadi sebelumnya itu orangnya kan nggak Maturidiyah, terus mereka ikut apa? Asy'ariyah misalnya. Imam puncaknya karena bernisbah kepada Asy'ari, Abul Hasan al-Asy'ari, yang hidup di zaman di abad 4 Hijriah, 300-an. Lalu sebelum itu siapa? Kan begitu. Mu'tazilah muncul pertama kali dari penyimpangan yang dilakukan oleh Wasil bin Atha. Nah, sebelum Wasil bin Atha itu mereka tidak ada Mu'tazilah. Khawarij juga demikian. Baik, disinilah kita bisa lihat bahwa umat ini terpecah menjadi sekian banyak golongan, dan Nabi SAW menyampaikan itu sebagai realita yang terjadi di tengah umat beliau. Fa fi hadzal hadits amrun indal iftiraq. Dalam hadis ini terdapat perintah ketika terjadi perpecahan, ketika terjadi perselisihan dalam masalah agama. Wal ikhtilaf,
terjadi perbedaan. Apa perintahnya? At-tamassuk bisunnatihi wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW dan sunnah khulafa'ir rasyidin min ba'dihi setelah beliau. Fasunnatu hiyat tariq al-masluka. Sunnah adalah jalan yang ditempuh, mencakup at-tamassuku bima kana alaih, berpegang dengan apa yang menjadi prinsip Nabi SAW dan khulafa'ur rasyidun, baik berupa akidah, amalan maupun ucapan. Itulah sunnah yang sempurna. Walihada, oleh karena itu, kana salaf, dulu para ulama salaf, la yutlikuna isma sunnah, mereka tidak menyebut nama atau istilah sunnah illa ala ma yashmulu dzalika kullahu, selain yang mencakup semua itu. Sehingga sunnah itu apa? Ajaran Nabi SAW dan khulafa'ur rasyidin. Itulah sunnah. Sementara sabda beliau, addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham, kinayatan an shiddatit tamassuki biha, ungkapan untuk menjelaskan kuatnya berpegang teguh tadi. Biar kau bisa berpegang teguh dengan kuat, lakukan ini. Nawajid artinya adalah al-adras, geraham. Dan gigitan paling kuat itu geraham. Wa iyyakum wal muhdatsatil umur, waspadalah dengan perkara yang baru. Al-umur di sini adalah perkara yang baru, perkara agama. Karena amrun Nabi SAW adalah ad-din, urusan Nabi SAW itu urusan agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap bid'ah itu sesat. Menjadi peringatan bagi umat ini, jangan mengikuti hal yang baru, hal yang bid'ah. Wa akkada dzalika biqaulihi, dan beliau tegaskan kullu bid'atin dhalalah, semua yang bid'ah itu sesat. Sehingga kalau kamu tidak ingin tersesat, jangan ikut yang baru itu. Bahaya. Maka dalam urusan agama, kau ambil saja yang puritan. Puritan itu yang murni, yang bersih. Jangan mengambil sesuatu yang baru. Beresiko. Sama capeknya. Jadi yang diajarkan itu sudah cukup. Yang diajarkan itu sudah cukup. Ibnu Mas'ud mengatakan, faqad kufitum, kalian itu sudah dicukupi. Karena Allah jadikan agama yang telah sempurna. Mengamalkan yang sunnah saja orang sudah kehabisan waktu. Seperti itu masih dia tambah-tambah, yang tambahan itu tidak dibutuhkan. Wa an Jabirin, dari Jabir dari Nabi SAW, innahu kana yaqulu fi khutbatihi, Nabi SAW bersabda dalam khutbah beliau, fa inna khairal hadithi kitabullah, sebaik-baik al-hadith adalah kitabullah. Al-hadith ucapan, dan Allah menyebut Al-Quran dengan al-hadith. Illam yu'minu bihadzal hadithi asafa, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Mungkin kau akan bunuh diri disebabkan karena mereka tidak mau beriman bihadzal hadithi asafa. Ketika mereka tidak mau beriman dengan hadis ini, maksudnya adalah dengan Al-Quran. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik al-huda, petunjuk, adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur, dan seburuk-buruk urusan, muhdatsatuha, adalah yang baru. Wa kullu bid'atin dhalalatun, dan setiap bid'ah itu sesat. Baik. Dan sahih riwayat Muslim. Maka di sini terdapat dalil tentang prinsip yang diajarkan Nabi SAW bagi umatnya, agar ikuti saja yang murni, dan sulit bagi sebagian orang untuk diajak seperti ini. Maka kalau sudah mendarah daging melakukan amalan tambahan, dia tidak akan bisa merasa tenang kalau ditaruh di tempat yang isinya mengajarkan ikuti yang murni, ikuti yang murni. Dia nggak tenang. Saya pengennya yang tambahan. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa dengan yang murni, tidak keberatan kalau diajari dengan sesuatu yang murni. Baik, dan di sini masih cukup panjang.
Insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya, khusus berkaitan dengan masalah bid'ah. Apakah semua bid'ah itu sesat atau bagaimana? Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, ditunggu dulu. Baik Ustadz. Baik Ustadz, apakah boleh membacakan pertanyaan? Silakan. Baik. Assalamualaikum ya Ustadz. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan Ustadz atas ilmu yang disampaikan. Pertanyaan kami adalah, sekarang teknologi sangat maju sehingga segala kegiatan sudah sangat mudah diakses melalui HP Ustadz. Salah satunya dengan membaca Al-Quran bisa memakai aplikasi di HP sehingga tidak perlu membawa Al-Quran secara fisik. Maka bagaimana batasan menggunakan teknologi untuk melayani dan memudahkan dalam beribadah ya Ustadz? Jazakumullah khairan. Hal yang mubah bisa dipakai untuk kegiatan kebaikan, sebagaimana juga bisa dipakai untuk kegiatan keburukan. Kita punya HP. HP ini bisa dipakai untuk kebaikan dan di waktu yang sama juga bisa dipakai untuk keburukan. Lalu bagaimana batasannya? Ya, selama penggunaan HP itu tidak sampai melanggar aturan syar'i, maka insya Allah hukumnya diperbolehkan. Bahkan ketika dipakai untuk kegiatan taat, bernilai pahala. Dipakai untuk kajian, Anda ikut Zoom dan pakai HP, Anda baca Quran pakai HP, dan seterusnya. Sehingga seperti ini bisa dipakai bernilai pahala. Tapi kalau HP dipakai untuk maksiat, ya untuk dengerin musik misalnya, terus untuk joget-joget, intinya kita tahulah bagaimana maksiat dengan menggunakan HP. Bernilai dosa. Dan itu berlaku untuk semua benda. Karena benda ini tidak punya hukum, tapi hukumnya menempel pada pemanfaatan benda itu. Memang ada benda yang dia punya hukum tertentu. Khamar itu haram. Babi itu haram. Bangkai itu haram. Nah, benda yang dia hukumnya haram seperti ini tidak boleh dimanfaatkan apapun. Makanya solusi yang diberikan Nabi SAW ketika khamar diharamkan, beliau hanya ngasih satu pilihan, tidak ada yang lain. Ditumpahkan, dibuang. Sampai Madinah becek khamar. Padahal apakah masih memungkinkan dimanfaatkan? Sangat mungkin. Khamar itu kalau diperam, difermentasi dalam waktu yang lama, jadi cuka. Dan cuka halal. Tapi Nabi SAW tidak memberikan pilihan itu, sehingga beliau hanya memberikan satu kata putus, ahriku, buang semuanya. Orang bertanya misalnya, Pak, kalau orang punya bangkai, punya daging babi, ya jangan dimanfaatkan, dibuang. Nah, kalau dibuang ganggu, ditanam, dikubur. Sehingga dikubur di situ tujuannya adalah dalam rangka untuk menghindari agar tidak mengganggu. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, di sekitar rumah kami masih sering terjadi kegiatan bid'ah, terutama di masjid dan keluarga besar kami. Apakah yang harus saya lakukan Ustadz untuk mengingatkan? Saya tidak berani karena saya merasa masih fakir ilmu. Sedangkan kalau diam saja saya takut terkena dosanya Ustadz karena membiarkan itu terjadi. Bagaimana nggih Ustadz? Mohon nasihatnya. Jazakumullah khairan. Ada 3 cara yang diberikan Rasulullah SAW saat kita melihat kemungkaran. 1, diingatkan dengan tangan.
Sehingga kalau ada pelaku bid'ah itu langsung kita larang dengan tangan. Nah, kalau nggak mampu, wah saya kalau kayak gitu nggak berani, nggak mampu saya. Baik, diingatkan dengan lisan, sampaikan, ini nggak boleh, perbuatan seperti ini dilarang. Wah saya juga nggak berani ngomong kayak gitu, nanti bisa rame di masyarakat. Maka kalau nggak mampu, pilihan yang terakhir, mengingkari dengan hati. Pengingkaran dengan hati dilakukan dengan cara membencinya, tidak menyukainya. Anda nggak senang dengan perbuatan itu. Nah, ketika Anda mengingkari dengan batin, sudah menghadirkan pengingkaran dengan batin, tidak menyukainya, berarti insya Allah sudah menggugurkan kewajiban. Maka prinsipnya jangan ikutan, walaupun Anda diam, tapi Anda nggak suka. Insya Allah sudah menggugurkan kewajiban. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz sekeluarga dan tim kajian dilimpahi berkah selalu. Amin Allahumma amin. Amin walakum bimithlin. Izin bertanya Ustadz, apakah ada keutamaan membaca surat Al-Waqiah setelah waktu asar? Kemudian apakah ada pengganti qiyamul lail bagi wanita yang sedang haid Ustadz? Jazakumullah khairan. Tentang keutamaan surat Al-Waqiah. Apakah ada keutamaan surat Al-Waqiah? Kita sebutkan di sini ya beberapa hadis terkait surat Al-Waqiah. Nah, baik. Waqad warada fi fadli surat Al-Waqiah hadithun sahih wa hadithun da'if. Berkaitan dengan keutamaan surat Al-Waqiah ada hadis sahih dan hadis da'if. Untuk hadis sahih, riwayat Tirmidzi, Al-Hakim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syayyabatni hudun wal waqi'atu wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Telah membuatku beruban beberapa surat, yaitu surat Hud, surat Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, surat An-Naba, dan surat At-Takwir. Hadis ini dinilai sahih oleh Syalbani dalam Sahih Al-Jami. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kenapa kok sampai beliau beruban ketika turun surat-surat itu. Lima warada fi hadhihi suwar, mengingat dalam surat-surat ini ada at-takhwif min adzabil akhirah, ancaman tentang azab akhirat. Orang ditakut-takuti dengan azab akhirat. Wa dzikru sifatil jannah, dan penjelasan tentang sifat-sifat surga. Maka sampai membuat beliau beruban karena ini perkara penting. Inilah yang sahih. Selanjutnya untuk hadis dhaif, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat Al-Waqi'ah," siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah, "fi kulli lailatin," setiap malam, "lam tusibhu faqatun abada." Siapa yang membaca Al-Waqi'ah setiap malam, maka dia tidak akan mengalami kemiskinan selamanya. Hadis ini dhaif, disampaikan oleh Al-Munawi dalam Faidul Qadir. Wa fihi Abu Syuja, dalam hadis ini terdapat perawi namanya Abu Syuja. Dikatakan dalam Al-Mizan yang menilai status perawi, nakirah atau munkarah la yu'raf, orang ini tidak dikenal. Kemudian dibawakan riwayat dari Ibnu Mas'ud, qala Ibnu Jauzi dalam Al-Ilal, kata Imam Ahmad, huwa haditsun munkar, hadis ini adalah hadis yang mungkar. Baik. Dan ini beberapa sisi penilaian. Pertama, sanadnya putus. Kedua, matanya mungkar, dhaif perawinya, iddirab, hadisnya goncang, sehingga redaksinya redaksi yang tidak linier, dan ulama sepakat mengenai dhaifnya seperti Imam Ahmad, Abu Hatim, dan Ibnu Abi Hatim
Ad-Daruqutni, Al-Baihaqi dan yang lainnya menilai hadis ini dhaif. Baik. Nah, masalah apakah boleh diamalkan ataukah tidak, ada khilaf di antara para ulama. Ini masuk kategori fadhail a'mal yang ringan. Fadhail a'mal berkaitan dengan hadis dhaif yang boleh diamalkan ataukah tidak. Jika dibolehkan untuk beramal dengan hadis dhaif dalam masalah fadhail a'mal, maka membaca surat Al-Waqi'ah dilakukan dengan landasan itu boleh. Ya? Namun apakah benar seperti itu fadilahnya, wallahu alam. Dan di sini dikatakan di malam hari, bukan di sore ya. Maka bacanya di malam hari. Dulu saya sempat merutinkan. Dan saya merutinkan bacaan surat Al-Waqi'ah itu tiap habis subuh. Dengan motivasi ini, tidak akan terkena kemiskinan. Saya baca setiap habis subuh surat Al-Waqi'ah sampai hafal. Dan itu saya lakukan waktu saya SMP. Habis subuh baca surat Al-Waqi'ah sampai hafal. Karena rutin. Namun belakangan setelah tahu hadisnya adalah hadis bermasalah, ya akhirnya saya tinggalkan. Karena meyakini ini bukan sabda Nabi SAW. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saat ini berbagai konten dakwah tentang sunnah tersebar luas di medsos. Tetapi tidak jarang muncul ajaran yang mengatasnamakan sunnah, padahal menyimpang dari tuntunan Rasulullah SAW. Bagaimana cara kita mengenali dan membedakan antara sunnah yang benar dan pemahaman yang keliru tentang sunnah, Ustaz? Jazakumullah khairan. Disitulah pentingnya Anda punya guru yang bisa membimbing kepada pemahaman yang lurus. Karena berseliweran aneka informasi tentang agama terkadang membuat kita jadi nggak bisa menyaring. Kalau saringannya nggak ketat, jebol, sehingga kotoran-kotoran masuk. Tapi kalau saringan Anda ketat, yang bisa masuk hanya yang murni, yang bersih, kotorannya nggak bisa masuk. Tapi saya belum punya saringan yang ketat seperti itu. Berarti Anda perlu pinjam saringan orang lain. Tanya kepada ustadz yang menurut Anda yakini, insya Allah ustadz ini punya kemampuan di situ. Dan seperti yang kita tahu, tingkat keilmuan para asatidzah itu berbeda. Ya. Ada yang beliau sangat detail sekali dalam membahas tertentu, rinci, detail, dan ilmiah. Ada yang cuman global, hanya nasihat-nasihat umum. Dan ada yang ilmunya dangkal, tapi sudah banyak memberi pengajian sehingga kadang aneh-aneh yang disampaikan. Tinggal Anda berada di pilihan mana, dan itu kelihatan. Makanya pembahasan tentang masalah agama yang mungkin membuat Anda ragu, silahkan Anda tanyakan kepada yang ahli. Saya tidak punya pemahaman tentang penilaian hadis, maka penilaian hadis yang saya lakukan taklid kepada Syalbani, taklid kepada Syu'aib Al-Arnaud, atau beberapa ulama yang sering membahas masalah hadis. Kalau nggak nemu, saya tanya sama ustadz yang kuliah di bidang ilmu hadis. Sehingga Anda ketika punya kasus hadis ini sahih atau tidak, tanya kepada ustadz yang bukan membidangi hadis. Beliau nggak bisa punya jawaban yang seilmiah dibandingkan yang beliau fokus dalam bidang ilmu hadis. Ketika Anda punya masalah warisan misalnya, Anda tanya kepada yang bukan ahli dalam bidang ilmu waris, mungkin akan mendapatkan jawaban tidak lebih hebat dibandingkan yang ahli dalam bidang ilmu waris. Tentang masalah akidah, Anda tanya kepada ustadz yang fokus masalah akidah, itu akan lebih banyak jawabannya. Dan walhamdulillah sekarang terbuka lebar, Anda tinggal milih mana. Maka di sini ada forum tentang hadis, ada forum tentang fikih, ada forum tentang tafsir, ada forum tentang ilmu qiraat saya tidak punya. Sehingga saya ketika mengkritisi qiraah orang lain, itu konsultasi ke
Ustadz yang paham ilmu qiraah, kalau ada kayak gini kira-kira benar enggak? Tanya dulu saya. Baru setelah beliau ngasih rekomendasi, ini benar, ini enggak benar, baru saya berani bicara. Karena saya enggak punya latar belakang di situ. Jangan-jangan nanti ternyata yang kita hafal kok ada qiraah berbeda ya misalnya. Tapi ini ada qiraah yang lain. Wah, kamu keburu mengingkari padahal sebenarnya itu qiraah yang lain. Baik, dan demikian seterusnya. Makanya kegiatan belajar itu gak ada putusnya. Dan di atas orang berilmu ada yang lebih berilmu. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang yang punya ilmu ada yang lebih berilmu. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu dirahmati Allah. Amin. Allahumma amin. Walakum bimithlin. Izin bertanya Ustadz, bagaimana jika di tempat kerja kita sebagai karyawan disuruh dan harus dikerjakan untuk melakukan sesuatu yang menurut kita itu tidak pas Ustadz. Misalnya membuat postingan sebuah poster dengan kutipan yang kita tahu bahwa itu merupakan bid'ah Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakumullah khairan. Ya berarti Anda jangan melakukannya. Anda ganti kalimat yang lain yang benar dan diterima oleh atasan Anda. Sehingga mungkin bisa minta tolong kepada temannya. Saya dulu disuruh memposting ini misalnya. Tapi Anda yakin ini tidak benar nih. Maka Anda bisa minta tolong, ada nggak kalimat pengganti yang benar tapi mungkin masih relate dengan fenomena ini. Masih relate dengan momentum ini. Nah, ketika diterima oleh atasan, alhamdulillah, Anda bisa sampaikan itu. Tergantung pintar-pintar saja dalam memilih kalimat yang bisa diterima. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah sholat tasbih termasuk bid'ah Ustadz? Jazakumullah khairan. Sholat tasbih hadisnya diperselisihkan oleh para ulama, sebagian menilai hasan, sebagian menilai dhaif. Dan seperti Syekh Albani rahimahullah menilai hadis ini hasan. Ya, sehingga kalau ada orang melaksanakan sholat tasbih dengan keyakinan hadisnya hasan, ya silahkan. Dan itu tidak masuk kategori bid'ah. Dia punya landasan. Tapi bagi mereka yang menilai ini dhaif, ya berarti ini tidak valid dari Nabi SAW. Ini tidak valid dari Rasulullah SAW, maka Anda tidak perlu mengerjakannya. Dan ini kembali kepada ikhtilaf antara yang menilai hasan dan yang menilai dhaif. Karena perbedaan pendapat itu salah satu latar belakangnya adalah diawali dari perbedaan menilai riwayat antara yang menilai sahih, menilai hasan atau menilai dhaif. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz dan tim ke kajian. Amin. Allahumma amin. Mohon nasihatnya Ustadz, apakah membaca surat Al-Mulk setiap malam itu ada dalilnya dan disunahkan ya Ustadz? Jazakumullah khairan. Tentang hadis membaca surat Al-Mulk tiap malam, coba kita lihat dalilnya ya. Berkaitan dengan keutamaan surat Al-Mulk, disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan dinilai hasan oleh Syalbani, inna suratan fil Qur'ani 30 ayatan, ada satu surat dalam Al-Qur'an jumlahnya 30 ayat, syafa'at lirajulin hatta ghufiralah, yang akan memberikan syafaat bagi seseorang sampai dia diampuni, wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulk. Itulah surat Al-Mulk. Dan dalam hadis yang lain riwayat Al-Hakim dan dinilai sahih oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi,
Nabi SAW mengatakan, suratu tabaraka hiyal mani'ah min adzabil qabr. Surat Al-Mulk penghalang dari azab kubur. Hadis riwayat Al-Hakim dan sanadnya dinilai sahih, kemudian disetujui oleh Az-Zahabi. Lalu dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, yu'tar rajulu fi qabrihi, didatangkan seseorang di alam kuburnya, fatu'ta rijlahu, lalu didatangi dari arah kakinya, fataqulu rijlah, kemudian kakinya mengatakan, laisa lakum ala ma kibali sabil. Azab itu mau datang dari arah kaki, tapi kaki mengatakan, kau tidak punya jalan melalui aku. Kana yaqumu yaqra'u bi surat Al-Mulk. Dia tahajud dan dia membaca surat Al-Mulk. Tsumma yu'ta min kibali sadrihi. Kemudian azab itu mau datang dari arah depannya, dari arah dadanya. Auqal, dari arah perutnya. Fi batnihi. Fayaqulu, maka dada dan perut ini mengatakan, laisa lakum ala ma kibali sabil. Kalian tidak punya jalur dari arahku. Kana yaqra'u bi surat Al-Mulk. Karena dia membaca surat Al-Mulk. Kemudian azab itu datang dari arah kepala. Kepalanya mengatakan, kau enggak punya jalan dari arah sini. Dia membaca surat Al-Mulk. Fahiyal mani'ah. Inilah surat yang menjadi penghalang. Tamna'u min azabil qabri. Menghalangi orang dari azab kubur. Baik. Apakah, dan ini hadisnya riwayat Al-Hakim, sanadnya sahih, disetujui oleh Az-Zahabi. Dalam riwayat yang lain, man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk kulla lailatin. Siapa yang membaca surat Al-Mulk setiap malam, mana'ahu Allahu azza wa jalla biha min adzabil qabr. Allah akan jadikan itu sebagai penghalang baginya dari azab kubur. Nah, dan ini dalilnya tentang anjuran membaca surat Al-Mulk tiap malam. Hadisnya riwayat An-Nasa'i, dinilai hasan oleh Syalbani. Baik. Saya kalau disuruh menilai lebih detail, betul ini hasan, Pak? Tidak tahu. Tapi teks di sini menyebutkan dinilai hasan, dinilai sahih oleh Al-Hakim, disetujui oleh Az-Zahabi, dinilai hasan oleh Syalbani. Tapi kalau ibu misalnya pengen dapat lebih detail lagi, lebih meyakinkan, mungkin bisa konsultasi ke asatidzah yang fokus dalam pembahasan ilmu hadis. Wallahu a'lam. Baik. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.